Oke guys, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai Depok. Lah. Di base Depok. Depok. Depoknya bukan Depok di Jakarta. Depok Jakarta, bukan. Ini Depok di Jogja. Ya, Depok di Jogja. Nah, ini di belakang lu kalau lu lihat ini ada bangunan besar banget. Ini adalah markas besarnya Hobi Kayu ya. Hobi Kayu Nah. Indonesia. Di sini tempatnya Presiden Hobi Kayu Om Doneh. Nah, workshopnya ini namanya disebut-sebutnya bunker. Bunker karena tempatnya ada di bunker. Ya, mungkin ya, bener ya. Gue juga Coba belum kita lihat lihat ke aja. dalam. Oke, langsung ikutin aja kira-kira seperti apa sih. Dan ini adalah sebetulnya tujuan utama kita ya. Di Bener. Jogja. Dan alhamdulillah ini bisa tersampaikan dengan kesibukannya waktunya Om Doneh. Alhamdulillah bisa ngeluangin waktu buat kita ya. Betul, Thank you betul. banget, thank you Thank banget. you Yuk, langsung aja Kita kita langsung follow, aja. kita masuk ke dalam. Oke guys, ini alhamdulillah nih akhirnya kita bisa masuk juga ke workshopnya. Workshopnya Presiden Hobi Kayu. Hobi Kayu ya. Om Nah Doneh. ini emang sesuai namanya yang tadi gue bilang di depan ya, ini di bunker. Ini apa ya? Basement ya. Basement. Bunker ya di bawah tanah ini. Bawah tanah. Jadi bagi yang belum tahu, kalau Hobi Kayu itu ada bunkernya, itu bunker itu benar-benar di bawah tanah, bukan di atas workshopnya, tapi di bawah tanah. Benar. Kalau di atas rooftop juga namanya. Iya. Dan itu dibuatnya memang di konsep, bukan Iya. kebetulan sudah ada bunker baru ada ya. Iya. Benar di konsep ya. Gimana? Benar-benar di konsep dari awal. Dari awal ya, dari ground zero ya. Ground zero. Iya. Luar biasa. Ya ini gue juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ya untuk Om Doneh. Ini lagi benar-benar nyempetin waktu banget. Thank you Betul, banget betul. ya. Ini gue baru mulai udah dijamu duluan. Udah banyak makan, udah banyak Iya. ngobrol. Lama ngobrolnya kita baru tag ya di sini ya. Nah ini Om, gue juga pengen nanya nih. Ini channel agak lama ya, channel Hobi Kayu nih, Iya. dengan aktivitas kepadatan lo mungkin ya. Mungkin yang lain juga ada yang bertanya-tanya juga kan, kok lama nggak nongol, lama nggak buat video nih. Nah, gimana tuh? Mungkin Om Jeff atau Om Doneh sendiri yang bisa ngejelasin? Kalau video ya, apa ya? Karena kerjaan aja numpuk. Kerjaan numpuk, banyak kerjaan. Di akhir tahun kemarin itu sampai kelabakan deadline gitu, klien itu. Karena kan yang namanya ya karena sesuai dengan namanya Hobi Kayu gitu kan. Sedangkan di luar Hobi Kayu masih ada pekerjaan utama. Bener, Biar kompornya ngebul gitu. bener. Jadi ya karena memang biasanya gitu sih. Biasanya kalau di Hobi Kayu, channel Hobi Kayu kan kalau kita lihat ke belakang ada aja setiap 2 tahun vakum. Nanti main lagi, vakum lagi gitu. Emang itu sudah menjadi jadwal tahunan atau gimana? Kok di vakum? Sebenarnya sih nggak dijadwalin. Oh. Tapi patternnya seperti itu loh. Polanya seperti itu, Polanya seperti bentuknya. itu. Udah kebentuk berarti. Tanpa disengaja juga ya, Bang? Masih aja. Bener banget. Ya apa namanya, tapi kalau untuk komunitas sendiri aman Om ya? Maksudnya artinya masih mungkin sering silaturahmi satu sama lain. Di beberapa chapter sudah mulai. Kalau kemarin kan kita vakum di komunitas kan karena COVID. COVID kita nggak bisa bikin event-event, paling Iya. kita bikin event online. Online. Sempat akhir itu dengan Jabodetabek kita ada pelatihan bisnis, pelatihan marketing, tapi lebih ke offline. Lebih ke online. Offline terakhir nggak? Offline terakhir berarti yang gede 2020. Kita masih sempet Setelah COVID kemarin di Pekanbaru. Pekanbaru di di Riau. Duri. Duri. Jadi chapter sudah mulai bergerak lagi nih, udah mulai semangat lagi. Bener. Sudah berapa tahun kita nggak bikin event kan, udah pada kangen. Ya kemungkinan tahun ini kita akan mulai bikin event lagi yang gede lah. Nah, insyaallah, amin. Udah kangen. Ini Amin. spill. Insya Allah. Kira-kira kapan nih Om? Sebesar WTF atau Woodfest? Pengennya sih lebih besar dari kedua itu. Pengennya lebih besar. Nah, Pengennya. konsepnya WTF nih kalau- dijelasin dulu John. Banyak ada mungkin yang belum tahu. Wood Nah, Talk ya, Wood Talk Wood Talk Festival ya.
Nah, WTF nih Wood Talk Apa, Jeff? Festival. WTF itu apa? Nah, jadi nanti kita jelasin dulu Betul. major eventnya Hobi Kayu ya. Boleh, oke, boleh. oke. Nah, saya ambil dua aja ya major event. Jadi sebenarnya major event tahunan Hobi Kayu itu ada 4. Tapi 2 yang utama itu adalah Woodfest sama WTF. Yang Woodfest itu di Jogja, WTF itu di Jakarta. Dia dihandle sama Hobi Kayu Jabodetabek. WTF itu Wood Talk and Festival. Jadi bukan We The Fest ya. Jadi Maksudnya Wood apa? Talk. Barengan. Nah, tapi barengan jadwalnya biasanya tuh, Oktober juga tuh. Benar. Nah, kalau di WTF itu biasanya kita bikin eventnya tuh agak gede. Di situ ada seminar, di situ ada workshop, ada competition, Joget-joget. ada music, joget, kumpul chapter-chapter pada bikin booth-nya sendiri-sendiri. Oke. Nah itu segede itu, beneran party member Hobi Kayu di situ tuh. Tapi nggak cuma member Hobi Kayu karena orang dari luar, orang umum juga bisa ikutan. Oke. Hadir gitu, lihat vibes-nya kayak apa Hobi Kayu gitu. Bahkan udah, ya kalau mungkin berapa kali kita selalu di coverage sama TV nasional gitu. Benar. Nah, untuk event yang satunya itu Woodfest itu biasanya di bulan April untuk ulang tahun Hobi Kayu. Cuman yang bikin kita agak kegencet akhir-akhir ini pertama karena Covid, terus bulan Aprilnya ini selalu Lebaran atau bulan puasa. Ya. Nah, Iya betul. jadi biasanya kalau Woodfest kita ngundang teman-teman chapter-chapter yang aktif seluruh Indonesia untuk datang ke Jogja untuk sama-sama kita ngobrol, bahas, sharing pengalaman, terus presenting gitu event-eventnya mereka, presenting program-programnya untuk kita diskusikan bersama, sama kita tawarin ke partner-partner kita. Bahas program. Bahas program tahunan. Pasti bahas program tahunan. Ya, betul. Jadi di setiap chapter itu ada full supportnya juga ya dari Hobi Kayunya. Ya, seumpama saya chapter Pekalongan. Kita mau bikin event, kita ngobrol di saat Woodfest. Terus untuk skema acara yang mau kita buat itu nanti bagaimana? Itu nanti kita akan bahas di situ. Temanya seperti apa, konsep acaranya seperti apa, apakah seminar, apakah pelatihan, apakah nanti ada workshop. Itu kita bahas di situ sampai kita bahas budgetnya berapa. Gitu, budget berapa, target pesertanya berapa. Sampai target pesertanya juga. Iya, sampai target juga. Karena kita juga kalau misalkan kita mau ngajuin ke sponsor kan kita butuh kira-kira targetnya berapa orang yang akan datang, pesertanya berapa orang. Pesertanya berapa orang, pengunjungnya berapa banyak. Ya, jadi kita ngejain nasi bungkusnya ketahuan berapa. Iya. Benar aja ya. Berhubungan dengan konsumsi kan, berapa Benar. saset kopinya. Benar. Mesti Nasi kita bungkus siapin. juga bisa diperhitungkan dalamnya apa gitu. Ya, benar benar. kan? Iya benar. Kan pada. Enggak, kalau kan mereka terasikan nasi. Bener. Ketahuan tuh. Benar. Jadi memang kayak di daerah-daerah ya, mungkin chapter-chapter kan nggak mengenal yang namanya brand, nggak mengenal yang namanya sponsorship. Mereka hanya bisa mungkin kayak aku konsep nih seperti ABCD, cuman budgetnya kok bisa kadang-kadang bisa di angka 40 juta, 50 juta, terus duit dari mana? Kadang-kadang kan seperti itu mikirnya loh ya. Iya. Kalau saya secara pribadi, anggap saja kalau saya jadi pengurusnya chapter Pekalongan, itu akan saya lakukan. Saya juga pusing juga nih pendanaan dari mana. Ya. Itu dia. Kalau memang dapat support dari pusat untuk bisa menyediakan sponsorship, itu akan lebih sangat membantu. Biasanya kita bahas setelah ketahuan budgetnya berapa, pesertanya berapa, kita akan bahas berapa sponsor yang akan ikut, berapa yang fee-nya berapa dari sponsor yang mesti kita tarik. Gitu, karena kalau peserta sedikit, sponsor kebanyakan juga nggak balance juga kan. Nggak balance juga. Nah, itu kita bahas tuh di bulan April biasanya. Kalau misalkan dadakan, ya di event-event besar lainnya. Bisa di WTF kita bahas, bisa di acara-acara chapter bisa kita bahas juga. Nah makanya John, ini alhamdulillah ya kita jadi roadshow dan ini sebenarnya pertama kali gue untuk bertemu sama Om Done secara langsung dan Om Jeff Han, dan ini juga ada Bang Gofur, bagi kita orang Betawi Gofur. Ya bener ya, ini jadi kita senang banget bisa silaturahmi, Banyak belajar pastinya. Benar, pasti banyak belajar. Nah ini gue pengen nanya juga sama Om Done, lu mulai pertama kali apa yang lu punya ketertarikan dengan kayu ini pertama kali ini? Jadi lu berdiri hobi kayu dan lu sendiri nanti tanya orang, lu sendiri belajarnya di mana gitu loh.
Panjang bener itu cerita. Panjang ya. Panjang karena memang dari kecil senangnya kan geratak. Geratak itu Iya, rakit. bener. Gelatak itu. Tangannya nggak bisa Tangannya nggak bisa diem. Jadi hobi itu memang hobi di awal itu kan sebenarnya lebih ke audio, bikin ampli, seneng. Itu pun bikin itu ke audio karena memang seneng dulu belajar audio. Apa buat langgar jangan-jangan? Buat langgar. Apa aja pokoknya yang bisa dirakit. Mulai dari Lego, robot, Tamiya, CNC segala macem. Pokoknya semua digabungin tuh. Kayu, elektronika, komputer semua digabungin jadi satu. Ke kayu sendiri kan lebih ke karena dulu pas bikin ampli butuh head cabinet, bikin speaker butuh kabinet buat speakernya. Lama-lama ya seneng aja jadinya gitu. Karena berhubungan dengan rakit gitu. Makanya kalau misalkan untuk di hobi kayu kan nggak ada misalkan bikin yang instan. Betul. Project yang ada di video hobi kayu kan biasanya panjang-panjang. Benar. Panjang-panjang. Kadang malah bisa bikin part 1, part 2, part 3. Benar. Iya betul. Karena senang prosesnya. Benar. Senang prosesnya. Bahkan yang insan-insan kayak misalkan HPL pun kayaknya cuma ada 1-2 gitu. Jadi ya memang hobinya ngerakit aja udah. Mau apapun itu. Dan akhirnya bisa tercetus untuk nama hobi kayu ini atau komunitas ini? Ya itu ada dua ini, ada dua pengaruh. Kenapa sampai jadi komunitas? Pertama memang untuk proof of concept dalam dunia marketing. Jadi membuktikan kalau misalkan sebuah brand itu bisa membangun community. Oke. Dan community bisa menaikkan brand. Betul. Jadi dulu ada istilahnya ya kayak skripsi kecil lah. Iya. Yang gue bikin skripsi kecil. Ini harus dibuktikan. Harus dibuktikan kebetulan pas lagi mau bikin video buat hobi kayu. Akhirnya itu benar-benar konsep. Jadi hobi kayu itu bukan cuma bikin video kasih nama hobi kayu, enggak. Semua dikonsep, semua baik konsep. Namanya hobi kayu itu based on research. Sebelum kita launching, kita sudah booking dulu semua nama tuh hobi kayu. Kenapa namanya hobi kayu? Kenapa disambung? Itu ada story-nya, ada kenapa-kenapanya. Jadi nggak asal kasih nama. Nggak kasih nama. Hobi kayu, oke, nama sudah ketemu, pilihan, cari domainnya. Ada nggak .com-nya? Ada, oke, lanjut berikutnya. Ke media sosial, youtube.com/hobikayu, ada nggak? Gitu. Terus sampai ke situ, sampai kalau misalkan kita secara branding, hobi spasi kayu, nggak akan branding. Gitu, nggak akan branding. Digabung, hobi kayu, itu akan branding. Ya kayak gitulah, itu akhirnya by research, kalau kita kombinasikan, ini akan dibentuk sebuah komunitas nantinya akan menjadi komunitas. Rancang konsepnya komunitas seperti apa sih yang dimulai dari media sosial. Itulah lebih ke proof of concept. Sampai akhirnya sekarang punya guideline. Punya guideline yang gue namakan yaitu community based marketing istilahnya. Community based marketing. Benar. Gitu ceritanya. Panjang banget benar. 2 minggu Panjang banget. Ya, sebetulnya gue juga tertarik hobi kayu nih Om, dan akhirnya gue akhir tahun kemarin nih gue bikin workshop. Nah, ini gue juga sebetulnya terinspirasi sama lo. Nah, makanya nih gue ngelihat waktu di video lo di sini nih banyak rapi. Ya tadinya tools banyak rapi di dalam, tersusun rapi mulai dari hand tool dan yang lain-lainnya. Nih kayaknya pas nyatanya kemarin nggak tahu telat datang apa gimana nih. Banyak banget yang berubah ya kayaknya ya. Sampai workshop itu di situ masya Allah benar-benar. Belum kepegang. Ini berapa lama lu tinggalin ini ceritanya? Jadi ini workshop ini kalau nggak salah Agustus. Iya, Agustus. Jadi Agustus itu pas lagi mau bikin project, waktu itu mau bikin project senapan. Pas di tengah jalan ditelepon kantor. Ini mesti meeting sama ini ketemu akan ada project. Nah, gue kira itu project biasa lah, project kantor biasa. Tapi projectnya bener-bener project yang gue mesti keluar kota terus mesti mikir juga. Bener. Karena numpuk. Satu project itu ada 6 project di dalamnya. Nah, itu bener-bener di akhir tahun ini bener-bener full. Jadinya ya nggak kepegang. Jadi apa yang terakhir gue kerjain masih di situ sampai sekarang belum dipegang-pegang gitu. Masya Allah. Belum dibersihin, belum dipegang, belum dilanjutin. Iya.
Ya karena Benar. tuntutan tadi. Jadi basically memang karena kesibukan, jadi memang bukan berarti vakum atau enggak sama Iya. sekali ya. Memang Iya. benar-benar Kalau pengen kesibukan. sih pengen gitu, waduh pengen banget. Pengen gitu. Cuma takutnya kalau misalkan ke situ lagi kerjaan belum selesai nih. Betul. Nah, takutnya deadline nggak kekejar. Iya, benar. Konten jalan, dapur nggak ngebul, berapa? Ya, itu. Beleduk, iya lama-lama ntar. Tumpah nasi, Iya. tumpah. Bener. Oke, ini pertanyaan nih dari gua nih Om Done. Om Done itu kan kalau bikin tutorial ya, knowledge-nya tuh kayaknya dalam banget gitu loh. Sedangkan Om Done basically sebetulnya ada nggak sih basic tukang kayu di darah keluarga atau apa, kok bisa menjelaskan secara betul-betul yang dalam gitu loh, dari tool, hand tool sampai pengerjaan, konsep pengerjaannya betul-betul. Kalau aku ngeliat dari videonya Om Done ya di Hobi Kayu, secara dia memang tutorial ya. Benar. Apa itu pengaruh pekerjaan, pengaruh budaya pekerjaan? Apa riset dulu? Iya kan? Apa ya sebagai orang R&D, gitu kan? Sebagai orang R&D yang mesti riset dulu, mesti tadi bikin teori-teori flow, apa namanya proof of concept. Karena memang sudah terbiasa dengan riset, sudah terbiasa dengan apa yang mau kita sharing, kita mesti belajar dulu nih. Apa yang kita pelajari, mesti kita sharing. Nah itu prinsip. Apa yang mesti kita pelajarin, yang mau kita sharing, mesti kita pelajarin. Apa yang sudah kita pelajarin harus di-sharing. Betul. Harus. Mau itu salah, mau itu benar, yang kita pelajarin mesti kita sharing. Kalau kita salah, pasti akan ada yang benerin. Benar. Nah, itu budaya yang sudah kebangun. Apapun itu, mulai dari masalah bisnis, masalah marketing, masalah data, IT, sampai ke kayu pun sama. Jadi gitu terus. Belajar ya sampai dalam. Betul. Karena memang tuntutan pekerjaan untuk mendalami itu. Benar sih. Jadinya kebawa ke hobi. Benar. Akhirnya hobi juga begitu. Benar. Ya gitulah. Itu kalau itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari sebenarnya. Karena kebiasaan aja itu sih. Kebiasaan. Apa istilahnya? Data mining. Data mining. Data Betul. mining. Benar. Betul. Benar. Nah ini berarti memang Om Done benar-benar banyak jasanya banget ya Om Jeff ya. Ya, dengan mendirikan Hobi Kayu, jadi bisa menyatukan ya seluruh Indonesia. Ya, ya. Benar nggak Om? Ya, ini kalau tanpa adanya Om Done ya mungkin Hobi Kayu masih di mana-mana Masih ya. scattered, Nah, betul, ya masih tidak scattered. terbentuk gitu loh. Kalau sekarang kan luar biasa dan komunitas ini udah berapa banyak Om Jeff? Untuk chapternya itu 38 plus seluruh Indonesia. 38 chapter. Plus loh. Ya. Detail berapa anggotanya kita sampai sekarang belum rekap lagi. Sebenarnya ada kan. Terakhir berapa? Terakhir yang ingat aja. 27.000 ya. Iya, yang terdaftar. Yang terdaftar yang udah masukin data itu sekitar. Itu Januari belum masuk loh itu pada. 2 tahun itu nggak update. Dulu kita udah punya HKID-nya masing-masing juga tuh. Iya. Nah, kalau untuk Om Gopur sendiri, ini untuk chapter Yogyakarta istimewa? Iya, kalau Jogja. kita dari Hobi Kayu Istimewa Jogja. Hmm. Kalau yang berapa? membernya sekarang ada 166 Wah. yang ada di PA. WA. Luar biasa. Itu WA grup ya? WA grup. ya? Ada 166. Ini kan setiap chapter itu kan mereka punya grup sendiri. Oh. Karena nggak mungkin dijadiin satu, nggak cukup. Diomelin sama WhatsApp nanti. Otonom lah pokoknya otonom. Benar, benar. Kalau Om Jeff sendiri, WA-nya grupnya sama siapa? Berdua doang kita. BM. Benar. Benar. Kayak belum jatuhnya itu. Iya. PM. Kan dia kan rancu, Om. Dia apakah dia Hobi Kayu Bangker atau Hobi Kayu Istimewa? Oh, iya. Tapi kalau Bangker nggak ada kan, maksudnya Bangker ini cuma hanya nama di sini aja. Maksudnya apakah memang ada grupnya lagi kan di Bangker ini? Nggak ada. Sebenarnya dulu untuk tim bunker itu kita punya banyak resources, cuman semakin berjalannya waktu makin pada punya kesibukan sendiri-sendiri, urus keluarga gitu. Oh iya iya. Iya. Jadi kalau dibilang kalau dulu banyak. iya, jadi resource-nya kita makin lama tuh makin berkurang. Jadi sekarang kalau dibilang member aktifnya tinggal kita berdua ya. Iya. Nah, makanya kita grupnya ya berdua doang ini. DM. Oh iya benar. Kalau kemarin masih lumayan ada trio. Sekarang yang satunya pindah ke Jember. Oh. Karena bunker ini kan bukan cuma buat kayu sebenarnya. Bukan tempat kumpul buat kayu aja gitu. Oh ya. Ya apapun itu gitu. Kadang ya kita bikin game party di sini. Kadang kita belajar musik, audio segala macam. Nge-DJ juga kadang-kadang di sini. Waduh. Apapun itu kadang belajar internet marketing, IT.
tergantung yang request, maksudnya tergantung yang datang, kita mau ngapain gitu. Berharap kita punya rumah di sini ya. Benar, iya. Saya pindah berarti. Mojokerto. Sebelah kosong, kayaknya gue pengen tinggal pakai tenda dulu. Ini gue tadi udah di sini udah berapa? Hampir enggak, ya 5 jaman lah di sini. Gak berasa ya 5 jam ya? Iya 5 jaman, tapi ilmunya ini udah banyak banget, luar biasa ya. Bentar lagi berkokok kok ini. Nggak ketahuan loh ini. Nggak ketahuan. Anggap pagi aja. Bener iya. Ya, jadi di tempat sekecil ini yang dinamakan Bangkal itu ternyata kalau saya sebelum saya datang ke sini itu saya melihatnya dia hanya sebuah community di grup Facebook ataupun di YouTube channelnya Hobi Kayu itu aja. Ternyata begitu saya datang di dalam Hobi Kayu itu banyak orang-orang hebat. Benar. Dan di situ kita banyak belajar ya. Benar, dan yang gue bikin heran lagi, gue selama lihat videonya Om Doni itu gue pikir nih komuknya nih orang Jawa banget. Nyatanya satu kampung sama gue orang Betawi semua kan. Saya pikir juga orang Jogja pakainya belangkon, ternyata enggak. Bener. Punya saya. Iya, nyatanya tukang makan jengkol juga. Kalau itu kita disuplai dari Bekasi. Serius, itu serius. Termasuk asam-asamnya ya? Iya sama asam. Supplier gitu. Bener. Karena asamnya beda ya. Beda. Nah, itu dia. Jadi setiap bulan itu dari Bekasi itu pasti dikirim jengkol asam. Nah, itu bener, itu berarti darah murninya masih ada dia. Darah murni Bener. masih ada. Tapi emang udah hilang dia, soalnya udah lama tinggal di sini Om ya. Udah mulai tahun berapa Om di sini Om? Di Jogja 99. 99. Oh, 99 udah besar. berapa tahun? 20 tahun. Sampai sekarang belum bisa ngomong Jawa. Belum bisa. Belum bisa. Oh. Komunikasi. Tapi bisa. Tapi denger bisa, maksudnya Ya, ngerti orang bisa. orang ngomong ngerti. Gitu. Tapi kalau disuruh ngomong, gila. Luar biasa. Nah ini Om, mungkin lu kapan nih kira-kira bakal mulai aktif kembali, mungkin ngonten lah atau apa namanya nanti, yang pasti gue juga pengen banget tuh Om Jeff, Yes. ya kita di apa tadi Wutalk ya. Nah ini pengen banget, gue juga pengen banget ikut, luar biasa kayaknya eventnya menarik sekali. Nah ini kira-kira kapan Om bikin biar ya para penonton juga ada bayangan, ya kan? Kangen sebetulnya. Dan maksudnya kan ini kan juga selepas Covid ini pengen lah mungkin silaturahmi ya. Seperti apa tadi namanya yang untuk silaturahmi Woodfest ya kan? Temu kangen lah. Iya, mungkin atau ke tahun ini atau tahun depan gitu. Pengennya sih secepatnya. Secepatnya. Pengennya secepatnya. Udah kangen. Bukan dengan teman-teman yang lain. Cuma ya masalahnya mesti ngejar dulu ini pekerjaan utamanya dulu. Iya, benar. Targetnya kalau misalkan bisa sih musim panas lah, habis lebaran gitu sudah bisa fresh lagi. Moga-moga bisa kelar semua kerjaan. Amin. Semua urusan sudah bisa kelar. Amin. Tapi ya kalau misalkan dapat proyek baru, kalau duitnya gede ya ambil proyek dulu. Bener, realistis aja ya. Kan dapat dulu ya. Dapat dulu. Bener. Jangan sampai lu yang senang, gue yang modal ntar ya kan. Ya kalau dapur utamanya udah ngebul ya, dapur di belakang dibikin ngebul lagi. Bener. Barbecue-nya dibikin Iya. ngebul. Samping-samping tetangga sebelah juga ngebul juga. Bener. Nah, ini Om Jeff tapi YouTube-nya masih hidup ya. Ini Om Jeff nih Wong pemilik DIY. channel YouTube Wong DIY ya. Ya. Wong DIY ini paling kece nih, luar biasa Bang. Iya. Nah berarti Om Jeff juga memang sama Om Doni udah berteman lama ya sebelum adanya Hobi Kayu ya. Iya, bahkan kalau mau dibilang startingnya Wong DIY itu bukan saya, itu startingnya Wong DIY itu Punya dia. saya itu. Oh gitu. Bener. Startingnya Wong DIY. Saya. Oh. Karena Wong DIY kan itu kan berdasarkan riset juga saya. Iya. Nggak, memang namanya sebetulnya menarik ya. Iya, karena punya dua nama, dua istilah kan. Benar. DIY-nya Benar. dengan Jogjanya. Benar. Sebenarnya gue lihat itu Wong DIY, DIY apa DIY nih? Bingung ya? Iya, benar memang bingung. Wong DIY berarti Wong DIY itu daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Bukan Wong DIY. Tapi itu juga. Iya, bisa juga. Jadi ada dua istilah. Ada dua gitu. Tadinya itu pengen gue garap sendiri gitu. Cuma dia kerjaannya kucuk. Bangker cuma ngerepotin. Akhirnya udah nih barang, dah review. Taruh kamera, terserah mau ngomong apa. Yang edit dia juga. Oh iya. Pakai akun gue juga. Sampai dilepas. Dulu pengennya sih Wong DIY itu mau kita bikin konsep pakai bahasa Inggris sebenarnya. Oh. Buat iseng-iseng aja lah, belajar gitu. Ya udah kasih. Lah iya, lu kan bahasa Inggrisnya trust gitu. Enggak sih. Kan cuma rasa salah. Kalau nggak salah ngerti. bisa ya.
Tadi kan ini jalannya udah ada, udah dibuka pintu, tinggal jalan aja, tinggal dia aja kan. Manusia atau enggak gitu. Benar. Terus sekarang malah kan sponsornya kan lebih tinggi daripada hobi kayu. Iya. Betul. Iya. Ada. Nah ini Om Done mungkin ada masukan nggak buat gua nih yang masih newbie sekali dan gue juga kan ya lahir dari sebagai reviewer ya, mungkin kalau Om John memang sudah terlahir sebagai DIY gitu loh Om. Dan gue nih rencana kedepannya memang pengen melahirkan beberapa ide-ide untuk DIY nih Om Jeff ya, baik dari kayu ataupun metalworking. Nah mungkin ada nggak masukan buat kita nih Om? Kita kan sedang berguru nih jauh-jauh nih, ya kan? Gak apa-apa Om. Mesti di apa yang kita impikan, mesti kita coba. Bener. Mau nanti ke depan mau seperti apa, coba aja dulu, buktiin aja dulu, apapun itu. Jangan sampai kita nanti kenapa dulu gua nggak kayak gini, kenapa dulu gua nggak kerjain gitu. Kalau gua kan lebih ke apa sih hasilnya yang pengen gua tahu, ya gua kerjain. Itu aja. Apalagi kalau misalkan kita sebagai konten kreator ya, konten kreator kan istilahnya punya dua cabang nih, mau gedein fansnya, mau gedein musuhnya. Ya tinggal kita dengerin mereka aja. Kita dengerin mereka. Jadi konten itu benar-benar user generated content. Bukan kita yang bikin konten berarti. Yang bikin konten itu mereka, cuma kita lebih ke merealisasikan apa yang mereka inginkan. Gitu. Yang jelas kalau dari gue sendiri kan dari Bikayu belajar A, ya udah besok kita sharing A. Kalau kita nggak sharing, kita sendiri akan lupa. Gitu. Sama seperti guru lah. Guru semakin lama semakin pinter, apa yang dia pelajarin diingat terus karena ya di sharing terus. Sharing terus. Itu aja sih. Yang penting ya kalau dari teknis kan konsisten segala macam itu sudah istilahnya basic lah kalau buat kita konten kreator. Cuma tadi dengerin mereka, bisa kumpul bareng dengan mereka karena rasanya beda banget. Benar. Ketemu dengan mereka, bisa ngobrol bareng sama mereka gitu, sampai malah kebalik kalau di Bikayu gue yang sering diomelin. Sama anak-anak tuh gue sering diomelin. Malu gini gitu. Ya senang aja gitu, senang. Ada feedback. Iya. Ada feedback yang ngoreksi juga mereka. Yang minta konten juga mereka. Yang mereka Om, share ini dong. Oh enggak, kalau di Bikayu, Mbah, share ini dong. Oh iya, kita bikin. Kadang di Bikayu kita ada training workshop yang di luar kayu malah. Ada gitu. Terakhir itu kayak misalkan di Bogor. Om, Zoom yuk materi digital branding contohnya. Yaudah yuk kita bikin. Siapa mau ikut? Ya, tinggal diatur aja. Kayak gitu. Sampai ke bisnis, sampai ke kita belajar model bisnis, kita belajar kanvas segala macam. Internet marketing. Berkembang. Berkembang, jadi kita tahu kita punya komunitas groupingnya, ada yang ini, semakin dinamis, semakin ketahuan, semakin kita enak sebagai content creator, kita bikin konten buat grup ini, buat ini dan buat semua. Benar. Gitu aja sih, lebih ke egonya ditahan. Egonya ditahan. Jadi mungkin setelah ini G3 sama John Alif akan banyak mengundang Kolaborasi lah, banyakin kolaborasi. Siap. Emang kolaborasi berdampak Om ya? Oh, sangat berdampak. Sangat berdampak. Iya, berarti kolaborasi bukan cuma hanya kita harus berkolaborasi dengan orang yang memiliki YouTube channel yang besar juga ya? Enggak. Justru kita juga punya kalau gue ya punya apa istilahnya? Punya beban juga. Maksudnya kalau ada yang baru-baru itu ya ayolah kita bareng, kita angkat bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng. Karena ada beberapa konten kreator juga yang merasa kalau kolaborasi dengan channel yang masih kecil mah nggak berdampak gitu. Ya, kalau itu kan kalau yang udah besar gitu. Nah, itu mindset itu. Kalau itu lebih ke mindset. Iya. Enggak lah, jangan sampai kayak gitu. Benar. Kan kita jatuhnya mau silaturahmi, mau bareng-bareng. Membuka pintu rezeki ya. Benar banget. Buat kita juga buat orang lain ya. Jadi ada kayak pintu rezeki itu nggak akan ada habisnya kalau silaturahmi kita itu nggak ada putusnya. Nggak ada putusnya. Betul. Cuma satu, kitanya mesti enjoy. Iya. Benar. Jangan sampai mikir ini malah pusing sendiri ya. Nah Iya. itu, Benar. itu makanya dari awal pada saat roadshow ini kita konsep ya,
orang pertama yang kita hubungi. Iya. Iya tuh waktu itu pas lagi sibuk-sibuk berat itu. Iya, benar. Jadi aku ngerepotin banget tuh. Om Jen kalau nelfon pas lagi meeting. Pas lagi meeting di Sragen sama itu dinas itu telepon. Lagi meeting. Momennya pas lagi Iya. sibuk-sibuknya itu. Bener. Keluar kota terus sebulan itu bisa berkali-kali keluar kota itu. Keluar kota mulu. Bolak-balik gitu. Makanya bunker sampai nggak kepegang. Iya, makanya bunker itu terakhir ditinggal udah seperti itu ditinggal sampai sekarang belum ditinggal. Nah, kalau dari Om ini nih ada inputan nggak buat kita nih dari Om Jeff mungkin atau Om Gofur nih? Hah? Kalau dari saya sih ini udah apa namanya? Bener-bener kayak mau jadi trigger gitu loh. Kita selama ini sekalian mau say thank you juga buat teman-teman udah pada datang ke sini. Sama-sama. Itu jadi trigger banget ini buat kita bakal bikin semangat lagi mau ngapa-ngapain. Jadi pertama kali juga datang ini sekaligus jadi kopdar HKI. Oh. Pertama ini. Pertama ya. Pertama. Jadi kemarin Awal kita- tahun. Bener ya, Ya, kita awal tahun. awal tahun. Jadi kemarin kita sempat bikin yang pengurus-pengurus doang yang ngumpul, ketemuan, ngobrol-ngobrol. Tapi yang jadi kopdar HKI baru yang kali ini dibarengin aja sekalian gitu. Dibahasnya sekalian. Nah, gitu. Karena kemarin kita punya beberapa planning sih sebenarnya untuk awal tahun ini. Kita mau kopdar gimana gitu loh. Ada beberapa rencana mau kopdar kita bikin workshop atau apa. Tapi akhirnya dapet tawaran dan kebetulan juga jenengan berdua kan datang kan, ada tamu kan, ya udah sekalian aja lah kita nyambut tamu lah istilahnya kan. Masya Allah. Kita sebagai tuan rumah istilahnya kan. Gua kan dikasih tahu. Sibuk. Iya, udah bener. Tahu-tahu dia WA, nih acaranya datang. Rundown-nya ini. Bener. Ya, tapi thank you banget. Gua apa namanya luar biasa ya. Gue juga nggak nyangka juga bisa disambut kayak begini ya. Ini bener-bener pengalaman yang berharga banget buat gua. Nah, sebaliknya juga ya mungkin nanti kita bisa ngejamu di kota kita masing-masing. Amin. Wajib kalau itu, wajib. Kita tunggu kedatangannya di Pekalongan. Wah, siap. Gua siapin. Terasi kanasin. Bener. Gampang kemarin orang Betawi mah jengkol aja udah. Sama sayur asam bener nggak ikan sepat Sama udah dibawain jadi. batik enggak? Wah, pasti. Gua bawain selimut batik. Bener. Oke, guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini ya. Ini juga udah larut malam. Ini mungkin nih Om Doni juga butuh istirahat. Kalau dibilang gua betah banget karena banyak ilmu yang bakal gua dapat di sini dan benar-benar gua ini ketemu langsung sama Om Doni, sama Om Jeff dan sama Om Gofur buat Orang-orang semua hebat hobi. semua ya. Iya, sama semua buat chapter hobi kayu istimewa luar biasa banget ya. Ini sangat ramah apa ya, gue di luar dugaan Welcome banget bener pokoknya. ya. Nih sharing berbagi, nggak ada yang pelit ilmu, luar biasa bener-bener. Jadi luar bagi biasa. semua yang kepingin datang ke sini ya, langsung aja datang ke bunker, jangan Bener. lupa bawa sapu sama vakum. Selesai langsung dibersihkan. bener indahnya berbagi ya, insya Allah menjadi amal jariah buat Amin. yang beramal, bukan Amin. cuma hanya Amin. berupa uang ya ataupun barang ya, dari pengetahuan juga itu insya Allah menjadi amal buat kita semua. Oke, ini Om, ini ada sedikit bingkisan mungkin dari para sponsorship kita. Nih, thank you Dari banget. Ini Loctite. satu-satu gue kayak bagi sembako. Ya tadi Luar. pas habis dia edit, tau pizzanya hilang. Nah, ini juga nih. Ini dari ada Farotek. Dari Farotek. Waduh. Farotek. Barotex, thank you. Musim Loctite, hujan thank you. insya Allah payungnya kepake. Amin. Oke. Nah, itu Pas dari banget, Loctite. thank you. Nah, Wah, luar ini nih. Banget. Kalau buat yang mainan HPL nih. Ah iya, itu nih. adalah Farotek, alat cutting toolnya HPL. Nah, ini juga ada gerinda dari Haston. Nah, Ya. ini buat Om Done. Nah, ini ada dua nih Om kebetulan. Ya, ada trimmer dan ada jigsaw ini dari Haston. Thank you banget. Thank you banget. Thank you Aston, Loctite sama Barotex. Thomas. Waduh. dua, buat bapak satu. Siap. Kebetulan perlu. Nah, pas banget, alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. Sama-sama. Ini yang ada mie instannya di mana? Bukan itu beras. Oh, ini beras. Sorry. Namanya korban banjir. Yang ini sarden ini kayaknya. Sarden ini. Buah-buahnya di sini. Bener.
Oke, gua rasa mungkin sampai di sini aja ya, Om Jeff, Om Done, thank you banget, Om Gofur, thank you banget ya. Thank you, Nah, thank buat you. kalian ya, untuk semua apa ilmu yang sudah kalian dapatkan, jangan lupa berbagi ya, jangan lupa berbagi. Kita memberitahukan ke orang itu bukan berarti nanti dia akan menjadi pesaing kita. Rezeki semua sudah diatur sama Allah, ya kan, bener. Nah, yang penting teruslah berbagi, teruslah jalani kebaikan dalam hidup ini, karena akan semakin mudah untuk menjalankan hidup bagi kita juga ya Om ya. Oke, thank you banget ya, thank you banget, sehat selalu buat kalian di mana berada. Thank you, dadah.